firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan saya percaya dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Kita tetap berdiri. Saudara mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan lagi. Di dalam Roma pasal yang kelima, kita baca ayat 9 aja sampai 10. Roma pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tema firman Tuhan kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Tuhan kepastian hidupku. Mari kita baca ayat 9, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara perhatikan yang saya tulis dengan tinta kuning itu. Kita ucapkan sekali lagi 2, 3. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kepastian hidup saya, kepastian hidup saudara, yang bisa memberikan kepastian hanya adalah siapa? Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Secara gampang aja saya kasih contoh. Saudara sudah berjanji nih, sebentar sore kita ketemu, jam 5 sore kita ketemu. Tiba-tiba hujan badai, saudara ketemu tidak orang itu? Pasti di rumah aja kan? Berubah itu kepastian itu. Atau nggak usah hujan badai, saudara janji jam 5 kita ketemu sore. Tiba-tiba jam 5 kurang 5 menit, saudara terserang diare, berangkat nggak kira-kira? Tidak. Gagal lagi. Karena itu tidak ada yang dapat memberikan kepastian. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Semua dapat apa? Berubah. Janji kita pun bisa apa? Berubah. Apa yang sudah kita rencanakan pun bisa berubah. Yang pasti itu hanya siapa? Hanya Tuhan, dan Dialah yang memberikan kepastian. Nah, saudara, kita mau belajar yang pertama, bagian pertama dari firman Tuhan pada hari ini, kepastian keselamatan. Lihat, ada surga, ada neraka. Surga itu pasti, katakan amin. Neraka juga pasti. Nah saudara mau pasti yang mana? Yang pasti yang mana? Pasti kita kepingin surga. Kepastian keselamatan tadi disaksikannya Bapak Siwat itu, Bapak Watono. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ada kepastian dalam hidup kita, bahwa satu kali kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian kita berhadapan dengan dua tempat ini. Dan tempat yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Dan dua-duanya tempat ini pasti ada penghuninya. Tinggal Anda di mana, saya di mana. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan di mana tempatnya. Dan saudara-saudara, kepastian keselamatan, ya, dengarkan, tidak ada di dalam agama apapun. Katakan amin. Jadi orang kalau cari keselamatan lewat agama, dengarkan, tidak pernah ketemu dengan apa? Keselamatan. Bahkan saya berani berkata, agama Kristen juga tidak menyelamatkan. Dan tidak ada di dalam nabi siapapun. Jadi kalau ada orang nabi yang mengatakan ini nabi yang hebat, katakanlah Musa gitu ya, Nabi Musa dahsyat luar biasa, tongkatnya bisa membelah laut Teberau, bisa bikin mujizat. Tapi Musa tidak menjadi nabi yang memastikan keselamatan orang, tidak. Semua nabi-nabi
Tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Mereka juga masih bergumul dalam hidupnya. Dia sendiri harus mendapatkan kepastian. Ya, apalagi kalau memberi kepastian, tidak ada nabi siapapun. Saudara, saya baca dari kitab, tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan bahwa agama Kristen yang menyelamatkan. Pernah ketemu enggak? Kalau ketemu tolong kasih saya. Kalau ada saya kasih duit nanti kalau saya punya uang ya. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa agama Kristen menyelamatkan. Jadi kalau saudara mengajak orang untuk selamat, bukan karena menjadi agama Kristen. Tidak. KTP saudara yang ditulis apa itu? Agamanya apa? Iya, itu bukan jaminan untuk terus kita selamat gitu. Bukan. Ya bukan. Tidak ada. Bahkan saya baca lagi di Alkitab juga tidak ada nabi ditulis dalam Alkitab, nabi A, nabi B yang menyelamatkan, apalagi di luar dari Alkitab saudara. Amin. Di dalam Alkitab aja tidak ada disebutkan nabi A, nabi B yang menyelamatkan. Tidak ada. Nabi hanya bernubuat. Misalnya Nabi Yesaya bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Nabi hanya bernubuat. Dia hanya bernubuat. Nabi-nabi lain bernubuat. Nabi-nabi hanya dipakai Tuhan menjadi juru bicaranya Tuhan. Tetapi dia tidak punya kapasitas menyelamatkan. Dia tidak punya kapasitas memberi kepastian bahwa kalau kamu ikut aku, kamu selamat. Tidak ada orang yang berani gitu, Bapak Ibu. Dan dengar baik-baik, jangan sampai ketika kita bicara tentang kepastian keselamatan, Anda berkata begini, mudah-mudahan. Wah, kalau sudah begitu, ini sangat berbahaya. Berarti Anda belum apa? Pasti. Dan saya mau tanya, siapa yang yakin betul, pasti bahwa aku sudah diselamatkan Tuhan Yesus? Lambaikan tangannya. Sehingga tidak ada lagi kata apa? Mudah-mudahan. Tadi Pak Watono bersaksi ya, kadang-kadang kita dihantui juga memang rasa ketakutan waktu maut akan menjemput kita, ajal akan tiba. Tetapi dengar baik-baik, kalau kita punya kepastian keselamatan, kematian bukan sesuatu yang apa? Menakutkan. Tidak sama sekali. Amin. Tidak sama sekali. Nah, jadi tidak ada saudara nabi A, nabi B, kitab ini, kitab itu, tidak ada. Tidak ada yang bisa memberikan apa? Kepastian. Saya baca dari kitab, ayo kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya tidak ada. Bapak Ibu, Alkitab menulis bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga. Dengar ya, nabi siapapun tidak ada. Tidak ada nabi yang punya kapasitas menyelamatkan manusia yang berdosa. Kenapa? Nabi itu juga berdosa. Amin. Nabi itu juga berdosa. Saudara coba lihat kisahnya, kisah tragis yang dialami Nabi Musa. Dia bawa Israel keluar untuk masuk ke negeri perjanjian, dan Tuhan pilih Musa untuk masuk ke negeri perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang subur makmur. Tapi saudara tahu, ketika Musa tidak taat kepada Tuhan, dia tidak taat kepada Tuhan, stop Musa, kamu hanya bisa melihat negeri perjanjian itu, tapi kamu tidak masuk ke dalamnya. Coba bayangkan, Musa juga belum mengalami kepastian untuk masuk ke tanah tanah perjanjian karena dia berontak. Artinya nabi itu bisa juga keliru, benar enggak? Bisa salah, bisa berdosa. Dan kalau ada nabi yang bisa berdosa, mana mungkin dia bisa memberikan kepastian keselamatan? Hanya seorang yang tidak berdosa yang bisa memberikan keselamatan. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia. Alkitab mencatat
dia hidup seperti manusia, tinggal di antara manusia, bergaul bersama manusia, bahkan disebut sahabatnya orang berdosa, tetapi dia tidak berbuat dosa. Inilah yang memberikan kepastian. Haleluya. Dan ayat ini berkata tidak ada di dalam siapapun juga yang olehnya kita mendapatkan keselamatan. Hanya ada di dalam siapa? Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara, bersyukur kalau hari ini engkau percaya kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa engkau sudah punya tiket yang pasti masuk dalam. Bukan lagi mudah-mudahan, bukan lagi semoga. Kalau mudah-mudahan orang percaya Yesus dan mudah-mudahan diselamatkan, atau orang percaya Yesus dan pada akhirnya dia tidak selamat, saya bilang ngapain kita percaya kepada Yesus? Benar nggak Bapak Ibu? Halo? Mengikut Yesus, percaya Yesus bukan hal yang ketika di dunia ya, bukan hal yang nyaman buat kita. Saudara bisa lihat aja lah di dunia ini. Tuhan berkata juga kita itu dilepas seperti anak domba di tengah apa? Dan saudara tahu serigala itu beringas dan berbahaya dan pasti akan menerkam anak domba itu. Kita rela mengikut Tuhan. Kita tidak peduli dengan serigala-serigala yang ganas itu. Karena kita ingin apa? Keselamatan. Kalau sampai saya sudah ikut Tuhan, percaya Tuhan, dan keselamatan saya tidak pasti, rugi banget saya ikut Tuhan. Amin. Kenapa saya harus menderita untuk Tuhan? Kalau keselamatan saya tidak pasti, kalau keselamatan saya bisa hilang, buat apa saya percaya kepada Tuhan? Amin. Ngapain saya repot-repot ikut Tuhan? Dia berkata, kamu mau ikut aku? Iya. Kamu harus menyangkal diri, mau memikul salib. Kamu mau mengikut aku? Kamu mau jadi murid? Iya. Kamu harus benci suamimu, kamu benci istrimu, kamu benci orang tuamu, kamu benci anak-anakmu, kamu benci keluargamu, baru ikut aku. Banyak harga yang kita bayar untuk mengikut Tuhan. Dan Tuhan tidak main-main Bapak Ibu. Kalau dia memberikan keselamatan, maka keselamatan yang diberikan, keselamatan yang pasti. Amin. Tadi saudara baca ya, ayat itu ya, bunyinya gimana? Kita pasti akan. Saudara mau tafsir bagaimana lagi? Ketika saudara menemukan, kalau saya balik sebentar. Ya. Ini. Saudara coba lihat. Kita pasti akan apa? Dari apa? Kemudian pasti akan oleh siapa? Oleh hidupnya. Jadi saya percaya Tuhan, saya dapatkan kepastian keselamatan. Amin. Bukan lagi semoga, mudah-mudahan, lalu apa lagi Bapak Ibu? Ya, apa? Insya Allah. Ya. Kalau Anda ditanya orang, Pak nanti Bapak kalau meninggal, Bapak masuk surga? Jawabannya apa? Pasti. Jawab itu aja. Kata pasti aja sebutkan. Pasti. Loh kok bisa? Kitab suci yang ngomong gitu. Amin. Masih ada yang ragu? Halo? Jadi kalau pas Pak Watono tadi diseruduk sama mobil apa itu? Kontainer. Ojo khawatir Ciyuni. Suaminya sampai di mana? Di surga. Tapi kan Tuhan belum mau. Sabar. Ya, Tuhan kasih umur panjang untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada kata Tuhan menulis, tidak ada lewat Rasul Paulus. Tidak ada, lewat siapa ini tulisannya Lukas. Tidak ada
tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Ya, tidak ada nama lain, hanya nama siapa? Ini loh, nama siapa? Nama siapa? Nah, itu yang menyelamatkan kita. Itu yang memberikan kepastian dalam hidup kita. Yesus memastikan keselamatan itu melalui apa? Darahnya di atas kayu salib. Jadi tidak main-main. Sampai dia harus begini. Dia sudah biarkan dirinya seperti ini. Dia harus berjalan menuju Golgota. Sementara berjalan tidak mampu memikul salib yang besar, dia terjatuh. Dia terjatuh bukan main-mainan, dicambuk lagi dengan cambuk yang berduri. Disuruh bangun lagi, dia bangun lagi, dia pikul salib itu lagi. Dia berjalan sampai tidak kuat memikul salib, ganti orang. Tapi bukan ganti di salib, mikul aja. Bawa sampai kemana? Golgota. Di salib yang kasar itu kita melihat sosok pribadi menderita buat saudara dan saya untuk memberikan ini, untuk memberi kepastian. Saya heran saudara kalau ada orang yang tidak yakin kepastian akan keselamatannya. Masa Yesus mau menderita seperti ini, lalu penderitaan yang dialami seperti ini masih tidak pasti juga. Dan Alkitab menulis, kamu pasti, kamu pasti, kamu pasti. Bahkan kalau saudara baca di Yohanes 10, dia juga berkata, tidak akan binasa. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu tidak akan binasa. Amin. Tidak akan binasa, tapi memperoleh hidupnya apa? Kekal. Hidupnya pasti. Rugi banget kita ikut Tuhan kalau keselamatan saya masih diragukan. Saya protes benar sama Tuhan, saudara. Kalau diragukan, kok bisa ada orang ragu akan keselamatannya? Yesus yang mati bagi kita, dia menggantikan kita. Harusnya kita yang memikul salib, berdarah-darah di atas kayu salib, ditancapkan juga mahkota duri di kepala, hanya untuk memberi kepastian kepada saudara dan saya, supaya engkau memiliki apa? Keselamatan. Jadi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, jemaat di tempat ini, jangan ada yang ragu, mereka sudah bersama Tuhan. Amin. 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 Ya, dia sudah menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, kemudian kepastian selain Yesus yang memberikan kepastian tadi melalui apa? Darahnya. Selain Yesus memberi kepastian tadi melalui darahnya, dan ketika dia naik ke surga, dia utus Roh Kudus menjadi apa? Dia jaga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Roh Kudus itu menjadi apa? Jaminan. Siapa itu Roh Kudus? Dengar, Roh Kudus itu pribadi Tuhan juga. Dia adalah alat Tritunggal. Amin. Dia berikan jaminan supaya apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, memberi kepastian kepada saudara untuk masuk surga. Roh Kudus meneruskan karya Kristus di atas kayu salib dengan memberi apa? Jaminan. Dia beri jaminan supaya apa yang sudah dilakukan Yesus dimeteraikan. Dimeteraikan oleh apa? Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan. Coba kita baca dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Kita baca ayat 13 mulai ya. Bersama-sama. 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dengarkan, Injil keselamatanmu. Terus, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus
kudus yang dijanjikannya. Sampai sini dulu. Saudara, tanda materai itu tanda apa? Sah. Tanda, kalau kita tanda tangan di atas surat pernyataan ada materai, di atas maka pernyataan itu pernyataan yang apa? Sah, resmi. Dan Tuhan juga begitu waktu kamu percaya katanya, kamu terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan menjadi tanda miliknya. Jadi saudara tahu, orang yang percaya kepada Tuhan, mereka adalah miliknya Tuhan. Amin. Mana mungkin miliknya Tuhan Dia rela memasukkan di sini? Halo? Apakah Tuhan tega orang yang Dia tebus tadi dengan darahnya yang mahal, lalu Dia biarkan miliknya itu masuk di sini? Begitu kira-kira? Enggak. Dia jaga. Dia ngerti orang yang ditebus itu masih punya kelemahan. Dia mengerti orang yang ditebus itu masih bisa jatuh di dalam dosa. Dia jaga. Di ayat lain saudara, Tuhan itu sanggup menjaga kita, menjaga keselamatan kita sampai dengan sempurna masuk dalam kerajaan surga. Dan ayat 14-nya, ayat 14, kita baca 2-3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk apa? Memuji kemuliaan. Menjadikan kita apa? Milik Allah. Menjadikan saudara, menjadikan saya menjadi miliknya. Haleluya. Bilang orang di sebelah dulu, sekarang kamu milik Tuhan. Nah, itu kan enak kan? Wah, kalau kita milik Tuhan saudara, kita dapat apa? Kita dapat apa? Kepastian. Lihat, Tuhan memberikan jaminan kepastian keselamatan kita. Dengan darahnya Dia memastikan kita diselamatkan, dan Roh Kudus memeteraikan itu. Kemudian Roh Kudus menjadi jaminan bahwa kita miliknya siapa? Bukan lagi milik setan. Dulu saudara dan saya milik setan, miliknya hantu. Sekarang saudara dan saya miliknya siapa? Tuhan. Miliknya Tuhan. Melalui apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya. Karena itu saudara, ayo, ini berbahaya. Tadi kita baca ya, ada keselamatan, ada murka kan? Ada surga dan neraka. Orang yang tidak punya kepastian, ya, orang yang tidak punya kepastian keselamatan akan berhadapan dengan apa? Ini pasti. Ini pasti. Cintailah keluargamu, cintailah saudara-saudaramu, cintailah semua orang, beritahukan kepada mereka bahwa ada jalan untuk kita sampai kepada surga. Ada kepastian untuk sampai kepada surga. Dan jalan itu tidak ada yang mengerti. Orang hanya meraba-raba di mana jalannya. Murid-murid juga tidak ngerti di mana jalannya. Dan Yesus berkata, aku ini jalannya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Katakan amin. Beritahukan kepada mereka bahwa kalau engkau ingin mendapatkan kepastian keselamatan, engkau tidak ragu lagi akan hidupmu. Hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang memberikan dirinya, menumpahkan darahnya. Sebab tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Tidak ada. Surat Ibrani mengatakan tadi, tidak ada keselamatan kalau tidak ada penumpahan darah. Sistem Taurat dari dulu sudah pakai darah-darah, tapi darah yang dipakai oleh imam besar Harun mengadakan pengampunan dosa itu sifatnya sementara, tidak permanen. Setiap tahun diadakan lagi pengampunan dosa, korban lagi setiap tahun, begitu terus berulang-ulang begitu terus. Tapi Yesus datang, Dia berikan dirinya, Dia bawa darahnya sendiri, memberi kepastian kepada saudara dan saya. Dan Dia berkorban sekali untuk selamanya. Tetapi orang yang tidak punya kepastian keselamatan sangat mengerikan Bapak Ibu. Dia tidak bisa menghindar dari ini. Alkitab menuliskan neraka itu lautan api. Dan orang yang di dalam sini, dengar, tidak mati-mati, hidup dalam penderitaan terus.
tersiksa terus. Sampai kapan? Kekal. Sampai kapan? Sampai kekal. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang terakhir. Dan apabila kita baca 2:3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa katanya? Datang kembali. Dan ulangi 2:3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya apa? Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Orang yang punya kepastian keselamatan akan hidup bersama dengan Allah dalam kemuliaan yang abadi. Tapi kalau tidak punya kepastian tadi, akan hidup dalam murka Tuhan, dalam siksaan yang abadi. Tapi saudara dan saya adalah orang yang mendapatkan keselamatan ketika engkau percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya.